Pernahkah kalian melihat film kedepan David Fincher? Apabila kalian sudah melihat satu atau dua filmnya, mungkin kalian harus melihat lebih banyak lagi. Dan ketika kalian melakukannya, kalian akan menemukan sesuatu yang berbeda, suatu hal yang menjadi style dan membentuk identitas tersendiri. Di video ini kita akan menganalisa gaya visual pada film-film arahan David Fincher. Hal pertama yang mungkin kalian sadari adalah penggunaan warna yang konsisten. Dalam artian, semua filmnya memiliki tone warna yang serupa. Dia menggunakan warna merah, biru, tetapi warna kuning menjadi warna favorit dan paling dominan. Dia sering menggunakan skema warna komplementer seperti kuning dan biru. Scene ini di film Gone Girl, Nick memakai pakaian berwarna biru, sedangkan orang tua Amy memakai pakaian berwarna kuning, serupa dengan background. Hal ini membuat kita lebih mengarahkan fokus kita ke Nick dan menaruh rasa curiga ke dia atas hilangnya Amy. Tak jarang juga Fincher menggunakan warna-warna monokromatik, seperti pada film Zodiac. Dia memadukan warna hitam dan tone warna yang desaturated. Warna hitam digunakan untuk menggambarkan kesan gelap dan misteri terkait Zodiac Killer yang tidak pernah diketahui identitasnya. Terkadang, dia juga menggunakan suatu warna tertentu untuk mengarahkan fokus dan membangun antisipasi. Di film Seven, John Doe berpakaian berwarna merah yang mencolok, sedangkan dunia di sekelilingnya didominasi oleh hitam dan kuning pucat. Baru-baru ini, Fincher bereksperimen di salah satu filmnya yang berjudul Mank. Dia menggunakan warna monokromatik hitam putih di film ini. Bukan tanpa alasan, dia melakukannya untuk menggambarkan latar waktu tahun 40-an di film ini. Bagi Fincher, bayangan sama pentingnya dengan cahaya. Hal itu ditunjukkan dengan seberapa sering dia menggunakan low-key lighting dan menempatkan karakternya dalam bayangan, hingga terkadang kita dibuat susah untuk melihat karakter. Dia lebih suka menunjukkan siluet daripada menunjukkan wajah aktor dengan jelas. Hal ini membuat scene di malam hari terlihat lebih gelap, dan membuat film-film thrillernya menjadi lebih misterius. Fincher terpengaruhi oleh gaya pencahayaan yang dibawakan oleh Gordon Willis, sinematografer di film The Godfather. David Fincher membangun storytelling melalui kamera. Dia menggunakan right focus sebagai penggambaran ketika karakter menyadari sesuatu dan untuk menuntun fokus kita. Dia juga menggunakan kamera untuk menggambarkan kondisi mental karakternya. Seperti di film Panic Room. Ketika Mac Altman ditunjukkan tentang Panic Room, kamera bergerak memutarinya dan kamera mengkompres ruang melalui zoom in. Di sini, kita ditunjukkan perasaan klaustrofobianya. Hal yang berlawanan terjadi di akhir film. Kamera bergerak maju dan zoom out di waktu yang bersamaan. Hal ini membuat lingkungan di sekelilingnya menjadi lebih luas dan lebih luas lagi, menggambarkan kalau mereka terbebas dari panic room dan perasaan klaustrofobia. Pergerakan kamera pada film-filmnya David Fincher bisa dibilang sangat halus dan sempurna. Ketika karakter bergerak, kita juga ikut bergerak. Bahkan ketika karakter hanya menggerakkan badannya sedikit, kamera mengikutinya. Entah itu panning, tilting, tracking, atau gabungan dari semua itu. Pergerakan kamera haruslah sangat tepat baginya. Tak heran jika dia melakukan take puluhan kali bahkan untuk scene kecil sekalipun. Terkadang, kita juga dibuat untuk tidak bisa membedakan mana pergerakan kamera yang berasal dari kamera operator, motion control, dan CGI. Baginya, kamera seharusnya tidak memiliki personality dan dia tidak suka jika kamera bergerak seperti ada orang yang menggerakkannya. Fincher menghindari pergerakan kamera yang tidak perlu. Dia lebih suka menempatkan kamera pada suatu titik dan merekam dengan angle yang lebar. Fincher juga tidak suka dengan pergerakan kamera yang shaky. Bagaimanapun juga, dia tetap melakukannya di beberapa scene di filmnya. Zodiac memiliki satu shot handheld. The Girl with the Dragon Tattoo memiliki dua scene. The Social Network hanya di scene ini yang shaky. Film Seven memiliki handheld shot sebanyak 5 kali. Meski begitu, lihat bagaimana dia menggunakan pergerakan kamera yang shaky. Dia melakukannya untuk mewakili perasaan karakter yang kacau dan untuk menambah ketegangan. Seperti di scene ini, shaky camera movement hanya berlaku bagi kedua detektif ini. Sementara itu, John Doe yang memiliki kuasa di adegan ini divisualisasikan dengan penempatan kamera yang tegak dan kokoh. Fincher akan sangat berhati-hati ketika dia menentukan untuk melakukan close-up. Dia melakukan close-up dan insert hanya untuk menunjukkan sesuatu yang penting bagi penonton. Ketika karakter menyadari sesuatu, kita melihat apa yang mereka lihat. Seperti scene ini di film Zodiac. Ketika Arthur Lake Allen dicurigai sebagai Zodiac Killer, 3 detektif ini menginterogasinya. Kita mulai dengan POV shot dari Allen. Dia melihat 3 detektif itu. Begitu juga dengan kita.
Di sini kita diperlihatkan dua sisi berlawanan, sisi detektif dan sisi Alan. Ketika Alan menyilangkan kakinya, adegan dipotong ke close up yang menunjukkan sepatu yang dipakai Alan. Di frame yang sama, kita melihat detektif Mulanex mengarahkan pandangannya ke sepatu itu. Dia menyadari kalau itu merupakan sepatu yang sama seperti yang dipakai oleh Zodiac Killer. Hal yang sama kembali terjadi ketika detektif Toski melihat ke arah pergelangan tangan Alan. Kita diperlihatkan ekspresi Toski melalui close up yang kemudian diikuti oleh POV insert yang memperlihatkan jam tangan Alan. Hal ini membuat kita lebih curiga kepada Alan. Jadi, lain kali ketika kalian menemukan close up dan insert pada suatu adegan di filmnya David Fincher, kemungkinan besar apa yang kalian lihat merupakan sesuatu yang penting dan akan berpengaruh dalam cerita. Jadi, bagi Fincher tidak ada shaky camera movement, tidak ada close up, dan pergerakan kamera yang tidak perlu. Sekarang, bisakah dia membuat adegan mengobrol menjadi sinematik? Kita ambil scene ini yang memperlihatkan satu orang berdiri dan dua orang duduk. Hal pertama adalah, Fincher membawa kita untuk melihat dua orang ini berbicara. Dari close up pada Somerset menunjukkan kalau kasus yang mereka bicarakan sangatlah penting baginya, namun tidak bagi kepala polisi itu. Ketika Somerset ingin keluar dari kasus itu, kamera angle menjadi berbeda dari sebelumnya. Hal ini memberi kita clue kalau Mills berusaha masuk ke dalam obrolan, namun Somerset terlihat tidak mempedulikan Mills. Ketika Mills memotong pembicaraan Somerset, kita kembali ke angle awal. Sekarang Somerset akhirnya menghiraukannya. Saat Mills berusaha meyakinkan kepala polisi itu menolaknya. Dan kita di sini melihat close up kepada kepala polisi itu, menandakan kalau dia memiliki kuasa penuh di ruangan itu. Lihat bagaimana cara Fincher menata kamera. Dia membawa kita ke sini untuk melihat drama ini, lalu ke sini hingga akhirnya ke sini sebagai penutup. 3 karakter dan 3 hubungan. Di lain scene, lihat seberapa jauh Mills duduk. Ketika Somerset menjelaskan teorinya, Fincher membawa kita ke sini untuk menunjukkan kalau Mills dan Somerset saling berhadapan dalam satu frame. Hal ini menggambarkan kalau mereka mulai saling menghormati satu sama lain. Progres hubungan mereka terus berlanjut selama film berjalan. David Fincher merupakan sutradara yang sangat memperhatikan detail di filmnya. Hal yang dilakukan Fincher untuk menambah detail dan membantu penyiapan cerita adalah dengan menggunakan CGI. Ketika kalian melihat filmnya, mungkin kalian tidak akan mengira kalau dia sangat sering menggunakan CGI di banyak scene. CGI digunakannya untuk memperbaiki apa yang telah direkam, dan juga untuk memberikan style hanya jika diperlukan. Di Zodiac, kebanyakan eksterior scene dibangun dengan CGI. Dia ingin memberikan kita gambarannya akurat tentang bagaimana San Francisco terlihat di tahun 60 hingga 70-an. Dia juga menggunakan CGI sebagai transisi antar scene, seperti di film Fight Club. Kita dibawa ke tempat parkir gedung, lalu kita diperlihatkan van putih yang berisi bom dengan timer yang terus berjalan. Tanpa CGI, scene ini akan terlihat seperti ini. Sangat membosankan apabila dibandingkan dengan scene awal yang memakai CGI. Dengan 4 shot yang berbeda, CGI digunakan untuk memberi transisi antar shot agar menciptakan scene yang lebih kompleks dan menarik. Pada dasarnya, setiap sutradara memiliki gaya tersendiri untuk menyampaikan cerita di film mereka. Jika kalian tertarik tentang filmmaking dan ingin melihat konten lebih banyak dari kita, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak melewatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.